banyak orang di pasar yang mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kesuksesan luar biasa Lastri, dan kabar tentang patung tuyul yang ada di rumahnya pun menjadi perbincangan hangat. Mari kita telusuri bersama, bagaimana kisah ini berkembang dan mengubah kehidupan Lastri. Lastri, seorang pedagang gorengan yang sudah membuka lapaknya sejak pagi buta, dikenal sebagai sosok yang ceria dan ramah. Setiap hari, ia menyapa pembeli dengan senyuman yang tulus, membuat suasana pasar yang padat menjadi lebih hangat. Gorengan yang ia jual selalu laris manis, membuatnya menjadi pedagang yang cukup sukses di pasar tersebut. Namun, meskipun Lastri menikmati kesuksesannya, banyak orang mulai curiga dengan keanehan yang terjadi di sekitar dirinya. Lastri selalu menjadi pribadi yang rendah hati, tak pernah terlihat sombong dengan kesuksesannya. Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba ada saja orang yang mulai memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Beberapa pembeli bahkan terlihat canggung, seolah-olah ada yang mereka sembunyikan. Seringkali, Lastri mendengar bisikan-bisikan halus di antara pembeli tentang keanehan yang mereka rasakan. Perasaan aneh itu mulai menebar, dan Lastri pun merasa ada yang tidak beres. Suatu hari, Lastri merasa ada yang aneh dengan interaksi yang terjadi di sekitarnya. Beberapa pembeli mulai menghindar, dan tidak sedikit dari mereka yang berbicara di belakangnya. Kata-kata yang ia dengar seperti ada yang tidak beres dengan Lastri, pasti ada sesuatu yang ganjil di balik dagangannya, dan sebagainya. Rasanya, semangat yang biasanya menyertai Lastri kini berbalik menjadi ketegangan yang tak terungkapkan. Rumor mulai berkembang, dan gosip semakin kuat di kalangan pedagang pasar. Mereka mulai mendengar bahwa Lastri memiliki hubungan dengan seorang dukun, bahkan ada yang menyebutkan bahwa ia memiliki patung tuyul di rumahnya. Kabar itu menyebar cepat, dan dalam sekejap, pasar yang dulunya ramah kini dipenuhi ketidakpercayaan terhadap Lastri. Setiap kali ada orang yang mendekat ke lapak gorengannya, suasana terasa semakin canggung, seolah ada jurang pemisah antara Lastri dan para pelanggannya. Saat rumor tentang patung tuyul dan hubungan Lastri dengan dukun semakin marak, Lastri merasakan betul dampaknya. Tidak hanya pembeli yang mulai jarang mendekat, bahkan beberapa pedagang yang dulunya bersahabat mulai menjauh. Mereka khawatir jika dekat dengan Lastri akan membawa dampak buruk. Kabar tentang patung tuyul yang ditemukan di rumah Lastri menjadi topik hangat di pasar, dan banyak yang mulai mempercayai bahwa kesuksesan Lastri bukan berasal dari usaha kerasnya, melainkan dari bantuan makhluk gaib. Meskipun Lastri merasa tersudutkan, ia mencoba untuk tetap tegar. Ia terus membuka lapaknya dan melayani pembeli dengan sepenuh hati. Namun, hatinya tertekan oleh pandangan sinis orang-orang yang kini menjauhinya. Lastri tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi tuduhan-tuduhan yang tidak jelas kebenarannya. Di tengah tekanan yang semakin berat, Lastri beruntung memiliki teman seperti Sinta. Sinta selalu mendukungnya, bahkan ketika gosip tentang patung tuyul semakin meluas. Sinta tahu betul bahwa Lastri bukanlah orang yang seperti yang digosipkan. "Aku dengar cerita-cerita tentang kamu, tapi aku percaya aku tahu kamu orang baik," kata Sinta dengan penuh keyakinan. Kata-kata dari Sinta memberi kekuatan baru bagi Lastri. Meskipun dunia sekitarnya mulai runtuh, dukungan dari orang-orang yang peduli sangat berarti baginya. Lastri pun berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan cara yang benar, walaupun stigma negatif tentang dirinya terus berkembang. Perlahan, ia mulai memperkenalkan dagangannya kepada orang-orang baru di luar pasar, berharap bisa kembali membangun kepercayaan yang telah hilang. Walaupun Lastri merasa kecewa dengan keadaan, ia mulai menyadari bahwa penghasilan yang didapatkan dari usaha yang tidak jelas akan membawa masalah lebih besar. Ia memilih untuk meninggalkan cara-cara yang meragukan dan fokus pada usahanya yang lebih jujur. Lastri merasa lega meskipun pendapatannya berkurang dibandingkan saat ia masih menggunakan cara pesugihan. Namun, ia merasa lebih tenang dan bahagia, karena kini ia bisa hidup dengan cara yang benar.
Herman, suaminya, selalu ada untuk memberikan dukungan. "Iya, Bu. Yang penting cukup buat hidup," ujar Herman dengan senyuman tulus. Lastri merasa beruntung memiliki pasangan yang selalu mendukungnya, apapun yang terjadi. Dukungan Herman memberi Lastri semangat baru untuk terus berjuang, meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Salah satu kekuatan terbesar dalam kehidupan Lastri dan Herman adalah hubungan mereka yang penuh cinta dan dukungan emosional. Ketika Lastri merasa ketakutan dan cemas, Herman selalu memberikan kata-kata yang menenangkan. "Apapun yang terjadi, kita sudah melewati banyak hal bersama," ujar Herman suatu malam saat Lastri menceritakan kecemasannya. Momen-momen seperti itu menjadi pengingat bagi Lastri bahwa tidak ada yang lebih penting selain memiliki seseorang yang selalu ada di samping kita, baik dalam suka maupun duka. Mereka saling memberi kekuatan, dan dengan itu, Lastri merasa bisa mengatasi semua masalah yang datang. Meskipun Lastri mulai merasakan kehidupan yang lebih damai setelah meninggalkan cara-cara yang tidak baik, masalah lain muncul. Tanah tempat warung mereka berdiri ternyata memiliki masalah hukum. Ada seseorang yang mengklaim bahwa tanah tersebut dulunya milik keluarganya dan dia berhak atasnya. Lastri dan Herman harus berjuang mempertahankan warung mereka dari kemungkinan kehilangan. Meskipun tantangan ini terasa sangat berat, Lastri dan Herman tidak menyerah. Mereka mencari solusi dan berusaha menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang benar. Proses yang panjang dan penuh ketegangan itu menguji kekuatan mereka sebagai pasangan. Namun, dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka berhasil melewati semuanya. Akhirnya, Lastri dan Herman berhasil menjaga warung mereka tetap berjalan. Meskipun mereka harus menghadapi banyak rintangan, tekad dan kerja keras mereka tidak sia-sia. Mereka belajar bahwa dengan usaha yang konsisten dan hati yang tulus, semua masalah bisa diselesaikan. Hidup mereka kini lebih stabil, dan mereka merasa lebih damai. Lastri tidak hanya memperoleh kebahagiaan dari kesuksesannya yang jujur, tetapi juga dari rasa puas karena bisa mengatasi masa lalunya yang penuh dengan misteri dan keraguan. Kini, mereka berdua menikmati hidup yang lebih sederhana namun penuh kebahagiaan. Namun, meskipun mereka sudah melalui banyak ujian, mereka sadar bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi. "Aku ingin kita terus bisa menjaga hubungan dengan pelanggan," ujar Lastri suatu hari, saat mereka berdiskusi tentang masa depan usaha mereka. Dengan tekad dan cinta yang kuat, Lastri dan Herman berjanji untuk terus berjuang, tidak pernah menyerah, dan terus mengembangkan usaha mereka dengan cara yang mereka percayai benar. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, mereka tidak akan pernah sendiri. Meskipun Lastri dan Herman telah mengatasi banyak rintangan, mereka tahu bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Setiap keputusan yang mereka buat, setiap langkah yang mereka ambil, harus dilalui dengan bijak dan hati-hati. Namun, dengan dukungan satu sama lain, mereka percaya bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapinya. Kini, warung gorengan mereka tidak hanya menjadi tempat mencari rezeki, tetapi juga simbol perjuangan dan keteguhan hati mereka untuk tetap setia pada nilai-nilai yang benar, meskipun dunia seringkali menguji kesabaran dan prinsip mereka.